이거 Boarding House 2014. Film ini menceritakan tentang kisah cinta dua sejoli. Sebut saja namanya Nia dan Farhan. Mereka baru saja merayakan kelulusannya dari SMA. Namun, apa boleh dikata, setelah lulus, Farhan akan melanjutkan studinya kuliah ke kota Seoul, Korea. Sementara, Nia tidak melanjut dan akan tetap tinggal di kampung. Setelah itu, seperti apakah petualangan cinta enak-enak Farhan semenjak kuliah di kota Seoul, Korea? Untuk itu ikuti terus ceritanya sampai habis hanya di channel ini. Di awal film, di sana kita melihat Farhan sedang terengah-engah menaiki sebuah tangga. Tak berapa lama, seorang wanita cantik hendak melangkah turun. Melihat itu seketika rasa capek Farhan hilang. Farhan pun kemudian sampai di sebuah rumah kos-kosan. Namun tak melihat seorang pun di sana. Ia pun memberanikan diri untuk masuk dan memanggil pemilik kos-kosan. Seketika kedua mata Farhan tertuju ke suatu pacuan. Ibu pemilik kos-kosan sedang bercocok tanam dengan anak kos yang lain. Untuk itu, Farhan pun menunggu mereka sampai finish. Tak berapa lama, Tante Erni pemilik sekaligus pengelola kos-kosan nongol menyapa Farhan dan memperkenalkan namanya Erni. Kemudian Erni memberikan kamar kos spesial buat Farhan, percis di sebelah kamar anaknya Loli. Farhan kemudian masuk dan membenahi semua perangkat kamar kosnya. Tak berapa lama, Johnny tetangga kos sebelahnya datang. Mereka pun nyantai di ruang tamu sambil ngobrol. Lagi asyik ngobrol, cewek cantik datang. Farhan lalu jatuh hati kepada Loli pada pandangan pertama. Loli ini adalah anak semata wayang Tante Erni dari mantan suaminya bernama Han. Lalu Johnny mengatakan, kalau Loli adalah gebetannya. Setelah malam Farhan sedang chattingan dengan kekasihnya Nia. Nia adalah kekasih Farhan yang sangat lugu. Cinta mereka tetap terjalin, walaupun Nia tinggal di kampung halaman. Farhan pun tidur dan bermimpi. Tapi mimpinya malah bertemu dengan Loli anak ibu kosnya. Setelah pagi Farhan bergegas kuliah. Tante Erni datang menitipkan bekal kepada Farhan. Setelah jam istirahat, Farhan membuka bekal titipan Erni ibu kosnya. Pulang kuliah Farhan kelelahan dan tertidur di pinggir jalan. Melihat itu Loli kasihan dan memapa Farhan pulang. Farhan pun istirahat. Tapi ia lupa ngucapin terima kasih buat Loli. Karena itu, Farhan mencari Loli. Tapi Farhan malah tak ngucapin apa-apa, karena Loli sedang nyuci bungkus kue apemnya. Esok paginya, Farhan hendak mandi. Lagi-lagi Farhan gagal fokus. Karena Loli sedang nyuci piring. Farhan pun gak jadi mandi. Langsung bergegas hendak kuliah. Kemudian Erni datang untuk membersihkan kamar kosnya. Farhan semaput karena ketahuan belum mandi. Setelah malam, Farhan ingin ke kamar mandi. Kemudian Farhan makin gagal fokus. Karena melihat Erni ibu kosnya sedang grepe-grepe apemnya. Farhan seketika traveling otongnya. Tak berapa lama, ternyata Loli datang sengaja memberi oleh-oleh apem kepada Farhan. Farhan memang sangat beruntung. Karena Loli dan Erni bergantian memberi apem kepada Farhan. Tapi bohong, karena Farhan cuma mimpi. Esok paginya, entah mimpi apa, Loli ngajak Farhan jalan-jalan. Farhan pun berpikir, kalau mimpinya bakal nyata. Seharian mereka jalan-jalan terus. Berbagai tempat indah mereka singgahi. Dan tiba malamnya, mereka merayakan ulang tahun Loli. Lengkap dengan acara makan kue apem. Sesudah itu mereka pulang. Tanpa diduga, Nia telah tiba dari kampung. Dari kejauhan Farhan berlari nyamperin Nia kekasihnya. Nia kemudian bertanya, siapa wanita teman Farhan? Farhan memperkenalkan Loli, dan hanya teman biasa. Loli pun pergi, sambil komat kamit bilang Farhan buaya. Farhan pun merasa bangga dengan sebutan itu.
Farhan kemudian mengajak Nia masuk. Tiba-tiba Tante Erni datang dengan wajah sinis. Tapi Farhan dan Nia cuek dengan kedatangan Erni. Namun Erni memakai cara lain supaya Nia cemburu. Erni sengaja menunjukkan perhatiannya kepada Farhan di hadapan Nia. Karena sudah larut malam, Erni menarik Nia dari kamar Farhan dan mengajak Nia tidur di kamar khusus wanita. Tapi, setelah Erni tidur pulas, Nia mengendap-endap pergi ke kamar Farhan. Nia pun langsung memberi Farhan kue apemnya. Tak berapa lama Loli datang. Karena sejak kedatangan Nia, Loli sudah tak senang melihat Nia. Lalu Johnny datang dan menarik Loli dari sana. Johnny meminta Loli segera move on dari Farhan. Loli pun akhirnya mengerti maksud Johnny. Kejadian itu pun disaksikan Erni dari kejauhan. Keesokan harinya, Erni masih terlihat kesal. Di sana Johnny tertarik kenalan dengan Nia yang cantik dan lugu, dan mengajak Nia jalan-jalan. Farhan sebenarnya cemburu, tapi tak sanggup melarangnya. Setelah itu, Johnny dan Nia jalan-jalan mengelilingi kota. Karena lelah, mereka istirahat di sebuah pondok. Di sana Johnny mulai merayu Nia. Nia terkejut dan tersinggung ketika Johnny berusaha merayunya. Tapi Johnny malah makin nekat. Nia pun refleks merespon Johnny dengan jurus taekwondonya. Sekali tendang, Johnny pun langsung keok. Karena itu, Nia berniat pulang kampung lebih awal. Farhan ternyata baru ingat kalau Johnny buaya juga. Namun terlambat, karena Nia terlanjur kecewa atas apa yang dialaminya. Nia kemudian pergi kembali ke kampung. Farhan kemudian sangat menyesal, tak bisa mencegah Nia pergi. Esok harinya, Erni pun makin dekat dengan Farhan. Ketika Farhan sedang mengerjakan tugas kuliahnya, Erni sang ibu kos datang dan memberikan apemnya cuma-cuma buat Farhan. Ini mungkin dilakukan Erni karena Nia sudah pergi. Setelah Farhan melahap apem Erni, Farhan timbul rasa penyesalan. Farhan teringat akan keluguan Nia. Lalu Farhan membasuh wajahnya. Di sana Erni telah siap di meja makan menunggu Farhan makan malam berdua. Setelah keesokan harinya, Johnny sedang bertengkar dengan Loli. Johnny semakin memaksakan cintanya kepada Loli. Sementara Loli belum bisa move on dari Farhan. Johnny semakin kasar kepada Loli. Loli kemudian tegas kepada Johnny. Karena itu Johnny merasa kesal dan uring-uringan. Di pagi itu ternyata Farhan sedang sarapan apem Erni. Suaranya kedengaran kemana-mana. Loli juga sangat risih mendengar suara serak-serak basa ibunya. Kemudian, Johnny ngajak Farhan ngobrol di suatu tempat. Di sana Johnny sedang melabrak Farhan tentang masalah Erni ibu kosnya yang makin akrab dengan Farhan. Mendengar itu Farhan tersinggung dan menghajar Johnny seketika. Lalu meninggalkan Johnny begitu saja. Keesokan harinya, Erni dan Loli gantian melabrak Johnny. Tiba-tiba muncul seorang wanita hamil, yang ternyata dia adalah istri Johnny. Dengan wajah malu, istrinya menarik paksa Johnny dari sana. Lalu Erni makin menarik di mata Farhan. Loli sendiri bingung melihat ibunya, yang makin suka kepada berondong. Setelah Johnny pergi, ternyata anak kos baru nambah satu. Dia adalah Jono. Loli pun langsung akrab kepada Jono. Farhan merasa dapat saingan baru di kosannya. Malamnya mereka makan malam bersama. Di sana Erni dan Loli makin akrab kepada Johnny. Sekarang Farhan malah dicuekin. Malamnya Loli sedang nyuci perabotannya. Farhan pun datang menarik Loli dari sana. Karena Farhan beranggapan, Loli sengaja melakukan itu supaya Jono terpikat.
Tapi Loli tersinggung, karena Farhan bukan siapa-siapanya. Farhan kemudian ingin membalasnya. Jono pun datang tepat waktu, dan memboyong Loli dari sana. Melihat itu Farhan makin kecele. Setelah malam mereka bertiga pun ngopi bareng. Tapi Farhan masih tak terima kalau Loli sudah jadian dengan Jono. Tanpa diduga, Han mantan suami Ernie datang dengan kondisi mabok sempoyongan. Dan maksud kedatangannya, untuk minta duit. Duit sebagian dari hasil kos-kosan rumah Ernie mantan istrinya. Han langsung menuju kamar Ernie. Dan mengobrak-abriknya. Loli pun datang dan memohon jangan berbuat kasar kepada ibunya. Tapi Han sudah dipengaruhi minuman, Loli pun kena imbasnya. Setelah Han menemukan duit segepok simpanan Ernie, Han langsung mau pergi. Ernie memohon kepada Han untuk menyisakan sebagian duitnya untuk mereka. Tapi Han tak peduli. Dan pergi begitu saja. Melihat Ernie, Farhan kemudian merasa iba. Malamnya Ernie terbangun. Kemudian sedih mengingat kejadian yang telah menimpanya. Di sana Farhan berencana pulang untuk Nia. Besok paginya, Farhan benar-benar pulang kampung. Nia pun menjemput kedatangan Farhan kekasihnya. Nia sangat bahagia, karena Farhan telah kembali padanya. Dengan begitu, cerita dari film ini pun selesai teman-teman. Sampai jumpa di kisah boarding house berikutnya. Dan terima kasih.